Maka di mana ini? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata pelajaran akidah akhlak. Untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli. Nah, untuk selanjutnya sebelum belajar Bapak akan mengabsen dulu kehadiran Abdul Mujib, Ahmad Syaiful Hidayatullah, Ai Siti Fitriani, Amelia. Nah, baiklah, sebelum memulai ke materi selanjutnya, Bapak akan bertanya dulu ke materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya di minggu yang lalu. Masih di akhlak menghindari anak tercela, yaitu menghindari anak tercela alumnya. Siapa yang masih ingat buku alumnya itu apa? Mencintai dunia yang berlebihan. Ya betul. Terus siapa lagi? Saya Pak, suka mengumpulkan harta dengan segala macam cara. Oh ya, terima kasih. Nah itulah. Terus dampak negatifnya? Dampak negatifnya? Akan membuat mereka jauh dari Allah. Oh ya. Baiklah, sebelum kita belajar, sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak akan menyebutkan dulu beberapa poin dalam pembelajaran ini yang akan dicapai. Jadi yang pertama, kita diri mampu menganalisis cara menghindari perilaku tercela, dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memberikan salah satu game dulu, tapi siapa-siapanya nanti bukan tunjuk. Hanya caranya menghitung. Bapak 1, 2, 3, 3. Bapak 4, 5 berarti 6. Bapak 7 berarti 8. Ayo kerja. Nih. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Nah, dalam materi kali ini Bapak akan menjelaskan sebentar sebagian dari akhlak tercela hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad adalah hasad adalah perbuatan penyakit hati terhadap seseorang. Apa yang di dalam hati seseorang itu perasaan ingin hilangnya nikmat Allah, perasaan ingin hilangnya nikmat Allah yang tertanam atau yang melekat pada diri orang lain. Jadi orang-orang yang bersifat hasad, mereka
selalu menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang, dan hanya menginginkan dialah yang mendapatkan nikmat tersebut. Nah, dari itu nikmat yang didapati oleh temannya, saudaranya itu membuat dirinya iri terhadap orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Jadi orang hasad salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan akan menghanguskan semua amal baiknya. Itu bahayanya hasad. Dan selanjutnya ada dampak negatif dari hasad. Dampak negatif dari hasad, cara menghindarinya seperti apa? Menghindarinya memperbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita berikan, dan terus menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin seperti tadi. Jadi orang-orang yang memiliki sifat hasad itu akan tidak tenang hatinya, dan tidak tenang hatinya itu adalah penderitaan terhadap batinnya, satu penyakit terhadap batinnya. Terus berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Nah, jadi cara menghindarinya kita untuk berusaha berpikir positif. Jadi bukan berpikir negatif, berpikir positif. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik buruknya, itu harus menerimanya. Nah, Bapak akan menampilkan salah satu video ceramah tentang hasad. Dan sebelumnya kita bermain dulu. Bermain semua berdiri. Semua berdiri dan tangan-tangan. Ini kedip. Kiri. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ganti. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena Bapak sudah memberikan penjelasan tadi, ditakutkan ada kekurangan konsentrasi, maka itulah untuk meningkatkan konsentrasi. Dan duduknya siap, tegak, jangan ada yang miring atau gimana, karena konsentrasi ilmu itu akan mantap kalau duduknya tegak. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya Bapak akan putarkan video tentang hasad, ceramah tentang hasad. Kita saksikan bersama-sama. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah sifat hasud." Hasud iri, dengki. Definisi lebarnya adalah cemburu melihat orang lain tanpa memiliki sebuah kepentingan dunia, fisik dan ilmu dan kedudukan dan harta dan turunan dan apa saja pasangan hidup. Dia iri melihat orang lain kenapa dapat itu, dan dia berharap iman menghina tadi. Kalau orang itu kecelakaan misalnya, kalau orang itu lagi ada masalah, maka dia gembira. Ini namanya hasad. Nabi SAW mengatakan jauhi sifat hasud atau hasadnya.
sebagaimana api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Daud, artinya akan hilang pahalanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bahayanya hasad itu sendiri, sebagaimana sudah saya berikan definisinya tadi. Dan siapapun yang hasud pada orang lain dengan berharap sesuatu hilang, terbaik fisik, keturunan, jabatan, harta, pendidikan, apa saja, dia berharap orang ini kalau kena masalah dia malah gembira. Maka ini berbahaya sekali. Ini akan bisa menghilangkan pahala orang itu. Bagaimana maksudnya menghilangkan pahala di sini atau membakar pahala? Sebagaimana api membakar kayu. Kita tahu kalau api membakar kayu, biasanya apinya akan padam kalau kayunya sudah kokoh, sudah habis. Maka di sini maksud daripada hadis tentang masalah orang hasud dimakan pahalanya, sebagaimana api memakan kayu. Maksudnya adalah orang-orang yang dia hasud, dia akan dapat pahala dia. Jadi kalau dia banyak menghasut orang lain, sama ini dia cemburu, sama itu dia cemburu, sama ini kenapa bisa selalu cemburu dengan keadaan orang, maka ini berarti dia sedang membagi-bagi pahalanya. Nah, itulah tadi tayangan video yang telah kita saksikan. Dan untuk kali ini Bapak akan memberikan tugas secara kelompok, dan Bapak akan membagikan lembar kerja tugasnya secara berkelompok mengerjakannya, tapi ini tugas mandiri. Jadi satu orang satu lembar kerja dikerjakan dalam kelompok, dan nanti setelah selesai mengerjakan, salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil yang telah didapat dari tayangan video tadi. Dan Bapak akan memulai. Kelompok sudah dibentuk dari kemarin. Ya, kelompok yang kemarin aja di kelompokkan lagi. Dan sekarang silakan mulai berkelompok. Baik, beberapa di yang sebanyak-banyaknya aja. Jangan hanya satu poin atau dua poin, sebanyak-banyaknya. Dari materi ajar bisa dilihat dalil tentang hasad yang dituliskan, dihafal. Sudah? Balik ke tempat duduk masing-masing. Belum. Sekarang kita akan membahas apa yang telah dicatat, dan untuk selanjutnya Bapak persilahkan kepada perwakilan kelompok untuk mengemukakan pendapat tentang hasad dari tayangan video tadi. Kalian sudah menuliskannya dalam lembar kerja,
dan salah satu dari perwakilan kelompok untuk mengungkapkan apa saja yang telah didapat dari hasil rekap tayangan video tadi. Mulai dari kelompok tua. Oke, dari kelompok tua. Mulai dari kelompok tua, sini aja. Sini aja. Oke. Hasad adalah kecemburuan yang dimiliki orang lain. Hasad adalah penyakit hati yang berbahaya dan salah satu perilaku yang putus asa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu kalau kebaikan yang mereka berhati, tapi jika kamu mendapat bencana mereka berbenci kepadamu. Ya, dulu. Cara menghindari perilaku kedua, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Ya, bagus. Dan selanjutnya kelompok satu. Hasad adalah salah satu perbuatan atau perasaan diri terhadap kelebihan orang lain, sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang yang memiliki kelebihan dan ada keinginan hilangnya kelebihan orang lain, dan merasa hanya dialah yang mempunyai kelebihan. Dampak negatif dari hasad adalah akan menghilangnya amal kebaikan bagi pelaku hasad, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulun hasanati kama ta'kulun naral hatab." Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Ya, nah itulah tadi dari perikatan oleh teman-teman kita, dan untuk menanggapi selanjutnya apakah ada pertanyaan setelahnya Bapak menyampaikan materi demi materi yang disampaikan tadi? Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Jadi kita akan sama-sama menyimpulkan tentang hasad. Hasad adalah salah satu perbuatan penyakit hati yang harus dihindari, harus dihilangkan dari kita semua. Karena hasad, karena perbuatan tersebut, ya perhatikan dulu, karena perbuatan hasad tersebut akan menghilangkan semua amal baik yang telah kita perbuat. Jadi sangat disayangkan kalau kita dari awal membuat kebaikan, amal kebaikan yang baik, dan di akhirnya kita melakukan perbuatan hasad, maka akan hilang semuanya. Dan terus bagaimana cara menghindarinya? Tadi siapa yang sudah menyebutkan cara menghindarinya? Memelihara sikap rendah hati. Dan terus dampaknya dari hasad. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tadi yang telah mengumumkan dampaknya ada? Dampak negatif dari hasad.
itulah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini, pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa dapat berguna untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk bisa menjalani pembelajaran selanjutnya yang akan datang di minggu depan. Itu di minggu depan kita akan belajar masih dalam menghindari alat tercela, ada 7. Jadi di alat tercela ada 5 alat tercela yang akan dibahas. Yang pertama mudah sudah, sekarang hasad, lanjut dengan ujub, sombong dan riya. Itulah. Jadi, dan untuk selanjutnya ada tugas individu dari bapak-bapak dan akan dikirimkan melalui WA masing-masing. Dan silakan diisi Google Form sesuai dengan yang ditugaskan, dan akan bapak kirim link ke WA masing-masing tinggal mengisi Google Form tersebut. Jadi dari mulai nama, identitas, terus menjawab jawaban yang dipertanyakan dalam Google Form. Dari bapak cukup sekian, dan mudah-mudahan kita bisa bertemukan kembali nanti di minggu yang akan datang dalam pelajaran tidak Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.